Tidak, jangan upgrade. Reno 14 baru 6 bulan lalu kita review, dan Reno 15 sekarang udah tiba-tiba dikirimin ke studio kita. Udah nongol lagi, dan ini apakah sebuah upgrade yang beneran atau emang upgrade yang bisa dibilang minor dan cuma ganti baju biar kelihatan kerja kayak para pejabat-pejabat yang baru dilantik. Dan hati-hati, ternyata ada satu bagian di HP ini yang bikin gua ngerasa kok kayak ketipu ya. Untuk tahu kekurangan dan kelebihan handphone ini, tonton videonya sampai tuntas. Ya, balik lagi di Pep Channel. Hari ini kita bedah si Oppo Reno 15 5G ini. HP yang rilisnya cepet banget kayak siklus reshuffle kabinet. Belum juga Reno 14 menghilang dari market. Ini udah datang adeknya yang katanya lebih pro, lebih AI, dan lebih fancy. Tanpa basa-basi bacain spek kertas yang bikin ngantuk, kita langsung aja pretelin handphone ini. Mulai dari jualan utamanya yang selalu digadang-gadang sama Oppo, yakni kameranya. Cara spek, kamera belakangnya sebenarnya nggak beda jauh sama kakaknya. 50 megapiksel wide kamera, 50 megapiksel telephoto kamera, dan 8 megapiksel ultra wide. Hasilnya buat kamera utamanya warnanya emang konsisten, dynamic range-nya lumayan dengan detail yang cukup baik. Masuk ke kondisi low light atau gelap ini agak tricky sebenarnya. Noise-nya tuh lumayan berasa, detailnya jadi agak blurry, dan dynamic range-nya kurang, jujur aja. Naik mode-nya sebenarnya agak ngebantu dikit, tapi processing-nya kerasa lambat banget. Jadi ya harus sabar, sangat-sangat sabar. Terus ultra wide-nya di kondisi terang oke aja, tapi perhatiin pinggirannya, edge distortion-nya lumayan berasa. Dan di beberapa skenario ada efek cembung atau efek barrier edge ya, yang bikin garis lurus tuh jadi kelihatan bengkok di skenario tertentu doang. Tapi gue jujur harus akuin satu hal, gue harus puji beberapa hal juga. Kalau soal potret, Oppo emang jago di kondisi terang atau daylight. Mode potret handphone ini cakep banget, tajam, edge detection-nya akurat banget berkat deep learning AI-nya. Nah, pas minim cahaya pun foto potretnya masih kelihatan bagus, walaupun campur tangan AI-nya tuh buat ngilangin noise kerasa banget di handphone ini. Dan ngomongin AI, di ColorOS 16 ini fiturnya tumpah-tumpah. Di galeri ada menu AI editor, isinya mulai dari AI Recompose, AI Eraser, AI Perfect Shoot, sampai Unblur dan Remove Reflection, sampai AI Portrait Glow. Fitur-fitur ini bisa otomatis ngejust foto jadi jauh lebih bagus, walaupun aslinya dari sisi pencahayaan hancur parah. Oh ya, ini udah ColorOS 16 ya, berbasis Android 16 di paket pembeliannya. Jadi udah out of the box itu gitu kan. Jaminan update-nya sampai 5 kali OS update, jadi mantap sekali, dan 6 kali security patch. Harusnya ini aman sampai Android 21 ya, harusnya. Tapi bloatware-nya astaga rame banget bos, kayak ormas lagi pawe gitu kan. Ini agak jijik gue liatnya. Cuma untungnya ini masih bisa di uninstall bloatware-nya, jadi ya masih termaafkan lah gitu ya. Nah, ini hidden game ya, kamera depan 50 megapiksel ultra wide-nya. Focal length-nya ini 18 mm. Jarang banget ada handphone yang kamera depannya selebar ini focal length-nya. Menurut gua standar kamera depan tuh harusnya ya gini, fleksibel. Mau selfie sendirian ataupun landscape luas masuk semua. Zoom range optikalnya dari 1 kali sampai 3,5 kali ini cukup bagus. Di atas itu hybrid ya, tapi shadow di muka ini tuh tetap kerasa detail. Warnanya pop up meskipun ini masih agak natural, nggak lebay. Tapi si processing AI-nya bisa bikin hasil kamera tetap tajam sampai 10 kali zoom. Low light juga kerasa reliable berkat OIS dan AI noise reduction. Pakai night mode selfie pun hasilnya minim noise. Buat lens satelitnya juga asik, 3,5 optical zoomnya setara 85 mm. Atau ini ya focal length favorit fotografer buat potret ya. Nah, sekarang kita bahas tampang. Lu pasti setuju sama Putu Reza, ini mah phone. Posisi kamera, bentuknya, bahkan penamaannya pakai Pro Max untuk varian tertingginya bikin beberapa orang ya ini jiplak banget sama iPhone, makanya disebut phone gitu kan. Desainnya eye catching, apalagi kalau nggak pakai casing begini ya. Putih-putihnya ini lumayan cakep untuk sebagian orang. Dan varian putihnya ini namanya Dancing Aurora namanya, dengan aksen-aksen gelombang kayak aurora gitu. Dan jujur ini unik, premium juga untuk sebagian orang sekali lagi, tapi buat gua ini jujur agak norak.
Sisanya ya biasa aja, tombol volume up down, tombol power ditaruh di kanan. Di bawah ada buat SIM tray untuk 2 nano SIM card. Lubang speaker yang udah stereo dengan posisi speaker satunya di bagian atas ini. Jujur desainnya emang unik sih, jujur aja, tapi ya baik lagi agak norak. Gue lebih suka Find X9 yang gue pakai beberapa bulan ini sih. Nggak ada embel-embel dancing ala-ala gitu warnanya. Lebih premium gitu loh. Ya harganya juga premium sih. Di balik desain yang unik ini, build quality-nya badak. Back covernya pakai kaca dengan rangka aluminium dan punya rating IP66, IP68 dan IP69. Artinya dia tahan semprotan air, tekanan tinggi dan suhu tinggi sampai 80 derajat Celcius. Build quality-nya approve. Ini mantap. Layarnya 6,59 inch AMOLED 1,5K 120Hz, bezelnya tipis, tajam, pewarnaannya enak buat nonton juga. Udah support plus touch juga. Cuma satu komplain gua, ini brightnessnya mentok di 1200 nits doang. Buat HP harga 7 jutaan ini biasa aja jadinya. Di dalam ruangan emang kerasa enak-enak aja, tapi pas dibawa ke terik matahari Jakarta jam 12 siang, lu harusnya bakal ngerenyit matanya gitu. Intinya kurang nendang dari sisi brightnessnya kalau misalkan dipakai outdoor saat siang jam 12 sampai jam 3 kali ya. Dan secara performa dia pakai Snapdragon 7 Gen 4 dengan RAM 8GB aja yang bisa dipakein virtual RAM sampai 16GB yang sebenarnya nggak guna-guna amat sebenarnya. Mungkin beberapa orang kaget, "Bang, HP 7 juta RAM-nya kok 8GB doang? Kok gitu?" Nah, jawabannya kenapa kayak gini? Karena satu coy, harga RAM lagi naik gila. Nggak cuma beras yang naik, harga RAM juga naik. Jadi rata-rata HP 2026 emang nyunat di sini. Skor Antutu dia ada di 800 ribuan poin, sekitar segituan, yang menurut gue lumayan oke sih di angka segitu. Dan untuk penggunaan harian, casual daily kayak nelpon, WhatsApp, buka IG, buka Telegram, nonton film, sampai booking sesuatu di Telegram. Maksudnya bukan booking sesuatu yang itu, booking sesuatu yang lain itu ya intinya. Ini smooth aja, nggak kerasa ada lag yang ganggu gitu. Buat main game juga lancar, Mobile Legend, WoA ataupun ya mungkin Call of Duty ini aman aja. Ini jalan sangat lancar tanpa kendala di settingan medium to high. Performa HP ini kerasa stabil walaupun dalam pengujian kita kelihatan ada sedikit gejala demam yang lumayan berasa. Nggak ada sistem pendingin yang canggih yang gimana-gimana di handphone ini. Jadi ya buat heavy editing ataupun multitask berat yang agak lama ini bakal kerasa panas kalau misalkan dipakainya ya baik lagi intens dan agak lama. Beberapa fitur tambahan juga ada buat maksimalin performa di handphone ini, kayak misalkan AI Hyper Boost 2.0, bantu stabilin frame, dan AI Link Boost 3.0. Ini bisa buat koneksi Wi-Fi 5G yang lebih stabil. Meskipun jujur gue belum ngerasain sih ya bedanya antara pakai fitur itu dan enggak, kayak sama-sama aja sebenarnya. HP ini juga punya setup speaker stereo yang tadi udah gua sempat mention. Suaranya lumayan balance di volume sedang, tapi kedengeran sedikit agak ada distorsi kalau volumenya dimaksimalin. Ada juga fitur Oplus Connect buat sharing seamless sama device Oppo yang sesama gitu ya. Atau bahkan untuk iPhone dan untuk Mac juga bisa dipakai ternyata. Selanjutnya kapasitas baterai ini 6500 mAh, ini gede hitungannya. Tes PC Mark tembus 26 jam, sementara di pemakaian real gua tembus 1,5 hari. Untuk biasalah ya main game, sosmed, dan foto-foto. Handphone ini udah dikasih bawaan charger, ya ini udah 80 watt super fast charging yang mantap. Udah ada, jadi nggak pelit kayak Samsung ataupun Apple gitu kan. Cuma dikasih kabel doang, ini dikasih colokannya langsung. Dan pengisian baterainya dari 5 sampai 100% itu cuma 50 menit aja. So Oppo Reno 15 5G ini HP yang rasanya menurut gua campur aduk ya. Di satu sisi gua harus acungi jempol buat build quality IP69-nya yang tahan banting. Baterainya juga gede 6500 mAh yang badak hitungannya. Plus jaminan update software yang panjang. Kamera selfie ultra wide-nya juga bagus, yang menurut gue bisa jadi game changer sih. Dan hasil foto potretnya emang layak dipamerin di sosmed. Experience ColorOS 16 nya juga smooth, walau bloatware-nya ini bikin sakit mata karena banyak udah hapusin satu-satu gitu kan. Tapi di sisi lain performa Snapdragon 7 Gen 4 nya tuh di harga 7,6 jutaan ini yang bikin handphone ini berasa biasa aja. Bahkan cenderung gampang panas kalau lu geber main game lama. Layarnya juga kurang terang buat makain outdoor, dan hasil kamera ultrawide belakangnya masih kurang konsisten menurut gua. Dan pertanyaannya, perlukah upgrade dari Reno 14 ke 15? Jawabannya tidak, jangan upgrade.
Karena bedanya tipis banget. Menurut gue simpen duit lu kalau misalkan lu sekarang pakai Reno 14 saran gua. Tapi kalau lu user Oppo Reno lama yang butuh HP badak, baterai awet dan punya kamera selfie oke, bukan cuma sekedar cantik tapi bagus, ini opsi yang menarik, bisa jadi pilihan. Kalau dari Reno 14 balik lagi mending naik ke Find X9 sekalian menurut gua. Kalau gua itu ya, kalau gua. Tapi gimana menurut kalian? Mending ambil ini atau yang lain? Coba berantem di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus spamcel.com juga agar dapat melihat perkembangan teknologi user bidang IT, handphone, dan kawan-kawannya. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril dari Pem Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.